Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dengan NIM D02170009, kelas keamanan jaringan B. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang tugas panel saya. Yang pertama itu jelaskan cara kerja aplikasi berbasis web dan mail server. Kita telah mengetahui bersama bahwa cara kerja web server itu kerjanya menerima dan memberikan layanan. Di sini web server dengan internet itu sangat terikat atau mirip, bisa dibilang sangat mirip karena merupakan gabungan atau jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Dan ketika kita melihat gambar ini, dapat kita simpulkan bahwa ketika user melakukan perintah pada browser terhadap server, kemudian server menerima dan memprosesnya menjadi halaman situs web, sehingga akan tampil pada memberikan HTTP response, sehingga user melihat apa yang dia carinya tadi. Selanjutnya cara kerja mail server. Pada dasarnya cara kerja utama pada mail server ini adalah sending email atau mengirim email. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Pertama itu mengirim pesan, email menerima dan berkomunikasi dengan server SMTP. Server SMTP memproses alamat email penerima. Kemudian server SMTP mengirim komunikasi dengan DNS. Email terkoneksi dengan server, kemudian server sampai ke penerima dan pesan masuk. Mungkin begitu cara kerja daripada mail server ini. Selanjutnya di nomor 2 itu bagaimana mekanisme pengaman pada web server. Pengamanan pada web server ini yaitu yang pertama itu bisa diakses dari jarak jauh, dipisahkan antara pengembang, penguji, dan produksi saat melakukan pengamanan, izin dan hak istimewa, install semua patch, kemudian keamanan tepat waktu. Yang selanjutnya itu pantau dan audit server. 6. Menggunakan scanner. Bagaimana cara menguji keamanan pada web server dan mail server? Mungkin tidak bisa terjawab pada tugas kali ini. Mungkin tidak sempurna jawabannya. Selanjutnya itu cara pengujiannya itu yang pertama scanning kerawanan. Vulnerability scanning adalah upaya mengidentifikasi kerawanan dalam host-host yang dipindai. Selanjutnya penetration testing adalah uji keamanan di mana para evaluator berupaya memeriksa fitur-fitur keamanan dari suatu sistem berdasarkan pemahamannya terhadap desain sistem dan implementasinya. Selanjutnya jelaskan manfaat penetration testing. Manfaat daripada penetration testing ini itu untuk menentukan seberapa baik sebuah sistem dapat menangani serangan di dunia nyata. Selanjutnya menentukan penanggulangan yang dapat mengurangi ancaman terhadap sistem. Selanjutnya meningkatkan keamanan pada aplikasi, sistem atau jaringan yang dimiliki. Selanjutnya mendeteksi serangan dan merespon dengan cepat dan tepat. Manfaat yang lain juga itu penetration testing ini yaitu untuk mendeteksi serangan dan merespon dengan cepat dan tepat. Bagaimana langkah-langkah penetration testing? Langkah-langkah pada penetration testing. Yang pertama itu ada planning dan reconnaissance. Planning dan reconnaissance ini yaitu menentukan ruang lingkup dan sistem yang akan ditangani.
pada tahap ini di sini dia akan mengumpulkan data-data terkait penyerang, data-data yang dapat diuji seperti komputer yang digunakan, dia menggunakan domain apa, dan selanjutnya. Selanjutnya ketika tahap pertama ini sudah terlewati, lanjut ke tahap kedua yaitu scanning, yaitu kita memindai target untuk mencari celah keamanan pada penyerang tersebut. Selanjutnya gaining access yaitu percobaan untuk masuk ke dalam sistem. Selanjutnya maintaining access yaitu untuk memastikan hak akses penyerang untuk bisa ditutup sehingga sistem kembali aman, kembali normal. Karena kita sudah mengetahui bagaimana cara kerja daripada penyerang tersebut. Selanjutnya itu analisis. Analisis di sini kita menganalisis hasil daripada penetration testing ini, dijadikan sebuah evaluasi mana yang harus diperbaiki lagi dan itu. Selanjutnya bagaimana cara melakukan VPN dan remote secure access. Yang pertama itu VPN mendukung banyak protokol jaringan seperti PPTP, L2TP. Protokol ini membantu cara kerja VPN untuk memproses autentikasi. Selanjutnya, VPN klien dapat membuat sambungan dan mengidentifikasi orang-orang yang diberi wewenang di jaringan. Selanjutnya, jaringan VPN juga dienkripsi akan meningkatkan fitur keamanan. Hal ini juga berarti bahwa VPN biasanya tidak terlihat pada jaringan yang lebih besar. Teknologi saat ini semakin banyak berdasarkan perkembangan VPN karena mobilitas yang disediakan saat ini berkeliling juga membuka jalan untuk koneksi WiFi dan jaringan kabel pribadi. Cara melakukan VPN-nya itu pertama cara remote secure access-nya itu yang pertama sebelum masuk ke perangkat atau program, langkah pertama yang dilakukan itu install perangkat lunak yang ada pada perangkat yang digunakan dan perangkat yang ingin diakses. Setelah aplikasi diinstal, keduanya perlu dihidupkan, kemudian masuk ke perangkat lunak dan memilih perangkat yang ingin diakses. Selanjutnya perangkat lunak akan mencerminkan layar pada perangkat itu. Selanjutnya kita dapat mengakses dan berbagi file apapun di perangkat jarak jauh, mengunduhnya ke perangkat yang digunakan, dan membuat perubahan apapun di perangkat jarak jauh. Selanjutnya menjelaskan contoh implementasi VPN dan remote secure mungkin tidak terjawab pada tugas kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.